Selamat pagi, Bapak, Ibu, dosen penguji, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Ataya, mahasiswa PGP LSPR batch 21 dari Marketing Communication Management. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Peran Brand Identity dalam meningkatkan brand trust siswa pada siswa konsultan pendidikan Ausbildung, studi kasus pada MSA Education. Selanjutnya akan saya mulai dari bab satu, yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya minat siswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan dan karir ke Jerman melalui program Ausbildung, yaitu program vokasi yang menggabungkan pembelajaran teori di kampus dan juga praktik langsung di perusahaan. MSc Education hadir di Surabaya sebagai lembaga konsultan pendidikan yang menjadi penghubung antara siswa dengan institusi pendidikan dan juga perusahaan di Jerman. Namun dalam proses brandingnya, MSA menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi antara brand identity di tengah persaingan dan ekspektasi siswa yang sedang belajar di MSA Education. Berikut merupakan rumusan masalahnya. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana MSc Education membangun brand identity dan bagaimana brand image siswa terbentuk. Lalu yang kedua, mengapa keselarasan antara brand identity dan brand image berperan dalam membentuk brand trust siswa terhadap MSc Education. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana brand identity MSc Education dibangun dan dipersepsikan oleh para siswa yang sedang belajar dan juga guru atau pengajar dengan fokus pada 7 dimensi brand identity prism dari Kap Ferrar, yaitu fisik, personality, culture, relationship, reflection, self-image, dan trust sebagai dimensi tambahan. Selanjutnya, saya lanjutkan berikut adalah studi literatur yang saya gunakan. Dan selanjutnya adalah landasan teori yang saya gunakan. Ada dua teori utama, yaitu yang pertama komunikasi pemasaran. Dipahami sebagai proses menyampaikan informasi, memujuk dan mengingatkan konsumen tentang suatu produk atau jasa, seperti yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller. Namun menurut Belch, juga ada teori dari Belch, komunikasi pemasaran tidak hanya berfokus pada promosi, tapi juga pada upaya membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Selain itu, juga ada teori dari Phil menekankan bahwa komunikasi pemasaran berperan penting dalam membangun kesadaran, sikap positif, serta persepsi terhadap sebuah merek. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana MSc Education menyampaikan nilai dan keunggulan program Ausbildung kepada calon siswa yang akhirnya menjadi siswa saat ini yang sedang belajar. Kedua, konsep brand dan brand identity prism dari Carl Ferrer. Secara umum, brand adalah simbol dari nilai, janji, dan persepsi yang ingin disampaikan oleh lembaga kepada publik seperti yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller, dan juga menurut Kap Ferrer, brand identity dijelaskan melalui 6 dimensi. Yang pertama, fisik atau elemen visual merek. Yang kedua, personality, yaitu karakter dan gaya komunikasi. Dan juga ada culture sebagai nilai dan budaya inti. Lalu juga ada relationship, yakni bagaimana merek berinteraksi dengan audiens. Selanjutnya ada reflection, yaitu citra konsumen dan self-image atau bagaimana konsumen memandang dirinya saat berhubungan dengan merek tersebut. Dalam konteks MSc Education, keenam dimensi ini membentuk identitas merek yang mencerminkan nilai edukatif, profesionalitas, serta dukungan terhadap dukungan karir global siswa.
Selanjutnya ada dua teori tambah pendukung, yaitu brand image dan brand trust. Pertama, brand image dari Keller atau citra merek mengacu pada bagaimana konsumen mempersepsikan suatu merek berdasarkan asosiasi yang tersimpan dalam ingatan mereka. Seperti dijelaskan oleh Keller, brand image terbentuk dari tiga unsur utama. Yang pertama adalah kognitif, yaitu aspek pengetahuan dan keyakinan terhadap merek. Misalnya, bagaimana siswa mengenal MS Education sebagai lembaga yang membantu mereka meniti karir ke Jerman. Lalu yang kedua ada afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan dan sikap emosional siswa terhadap merek, seperti rasa nyaman, bangga, atau antusias selama mengikuti program. Yang ketiga ada konatif, yaitu kecenderungan perilaku untuk bertindak. Misalnya, minat merekomendasikan MSA kepada teman atau memilih layanan yang sama. Dalam konteks penelitian ini, brand image MSA terbentuk melalui pengalaman langsung siswa dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak lembaga. Selanjutnya juga ada brand trust atau kepercayaan terhadap merek. Menurut Chowdhury dan Holbrook, serta Delgado Ballester dan Munera Alman di tahun 2021, brand trust berarti keyakinan bahwa suatu merek dapat diandalkan dan memiliki niat baik terhadap konsumennya. Terdapat tiga dimensi utama, yaitu reliability atau keandalan, integrity atau kejujuran, dan konsistensi, serta kompetensi, yaitu kemampuan lembaga dalam memenuhi janji dan ekspektasi siswa. Kepercayaan ini terbentuk dari pengalaman positif, konsistensi kualitas layanan, dan hubungan emosional yang baik antara siswa dan pihak konsultan. Dalam konteks MS Education, tingkat kepercayaan siswa menjadi hasil dari keselarasan antara identitas merek yang dibangun oleh lembaga dan citra yang diterima oleh para siswa yang sedang belajar saat ini. Dengan kata lain, semakin konsisten MSA Education menjaga identitas dan komunikasinya, maka semakin tinggi pula kepercayaan yang muncul dari siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan paradigma konstruktivitis, yaitu yang memandang realitas sosial sebagai hasil dari pengalaman dan interpretasi individu. Seperti dijelaskan oleh Caswell dan Bryman, pengetahuan dalam paradigma ini bersifat relatif dan konstekstual, dan peneliti atau saya berperan langsung sebagai instrumen utama. Paradigma ini sesuai dengan penelitian saya berfokus pada bagaimana siswa mempersepsikan brand identity, brand image, dan brand trust MS Education. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan ini membantu memahami pengalaman siswa secara lebih mendalam dan kontekstual. Analisa dilakukan secara deskriptif dan fleksibel untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan siswa dan staf MS Education. Staf di sini termasuk pengajar dan juga konsultan atau pihak marketing, serta observasi langsung terhadap interaksi dan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga. Kedua, data sekunder mencakup dokumen internal seperti materi promosi, konten digital, dan juga literatur ilmiah yang relevan dengan konsep brand identity, brand image, dan brand trust. Narasumber dalam penelitian ini, sampai sejauh ini saya sudah mewawancarai 6 narasumber yang terdiri dari 5 siswa dan 1 pengajar. Setelah rencananya akan ada sekitar 20 sampai 30 narasumber yang terdiri dari murid dan juga staf MSI Education sebagai informan utama. Untuk analisa data akan yang pertama meliputi 3 tahap data collection, yaitu pengumpulan hasil wawancara dan dokumen yang juga nantinya akan mencakup
social media MS Education, lalu juga ada data reduction, yaitu memilah dan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema tertentu sesuai dengan uh, brand identity prism. Lalu yang ketiga ada data display, yaitu menyajikan temuan dalam bentuk narasi, matriks, dan visualisasi tematik agar hasilnya lebih mudah dipahami. Penelitian ini berfokus pada persepsi siswa terhadap brand identity, brand image, dan brand trust MSI Education dengan menekankan makna subjektif serta pengalaman mereka dalam menjalani persiapan program Ausbildung. Beberapa keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah informan, lalu juga waktu penelitian, dan juga subjektivitas analisis kualitatif, serta keterbatasan data karena memang data didapat hanya dari MS Education yaitu lembaga yang di Surabaya. Untuk eh, menjaga keabsahan data, saya mengacu pada kriteria Lincoln and Guba melalui triangulasi sumber dan member check untuk credibility, uraian konteks mendalam untuk transferability, dokumentasi sistematis untuk dependability, dan aspek wawancara untuk confirmability. Berikut adalah hasil uraian singkat ya mengenai analisa penelitian dengan 6 narasumber yang sudah saya wawancarai. Jadi yang pertama mengenai profil MSI Education. MSI Education merupakan konsultan pendidikan yang membantu siswa Indonesia melanjutkan studi dan karir di Jerman untuk program Ausbildung. Layanan utama MSA mencakup konsultasi minat dan kesiapan siswa, termasuk persiapan dokumen, lalu juga kursus bahasa Jerman, dan juga pendampingan dari awal hingga keberangkatan. Dalam hal strategi komunikasi, MSA aktif secara digital melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan juga webinar untuk menargetkan siswa SMA, SMK, serta mahasiswa. Selain itu, komunikasi personal dilakukan lewat sosialisasi di sekolah dan kerjasama dengan guru BK. Secara umum, Brand Identity MS Education dipersepsikan sebagai lembaga yang profesional, ramah, terpercaya, dengan orientasi kuat pada keberhasilan siswa. Fokus penelitian ini adalah menganalisa identitas merek tersebut menggunakan brand identity prism dari KPR. Berikut adalah hasil wawancara. Saya kelompokkan berdasarkan dari untuk brand identity prism-nya. Yang pertama ada fisik. Jadi dari hasil wawancara dengan 5 siswa dan 1 pengajar yang sudah saya lakukan. Pada dimensi fisik, MSc Education dikenal melalui kegiatan di sekolah seperti sosialisasi langsung dan juga webinar atau juga education fair dan juga media sosial. Namun beberapa siswa menilai logo dan konten digital masih kurang menarik dan fasilitas seperti ruang guru serta kantor perlu ditingkatkan. Artinya, identitas fisik MSA belum sepenuhnya konsisten dalam mencerminkan profesionalisme yang diharapkan. Selanjutnya, untuk dimensi personality, MSA dipersepsikan oleh siswa yang saat ini sedang belajar sebagai lembaga yang ramah, profesional, dan juga responsif. Siswa lebih menyoroti sisi keramahan ya dan fast response dari pihak konsultan dan juga pengajar, sementara dari guru menekankan aspek disiplin dan ketegasan. Jadi, keseimbangan antara keramahan dan profesionalisme menjadi kunci agar brand identity tetap kuat dan kredibel. Selanjutnya untuk dimensi culture, nilai utama yang diusung adalah disiplin dan profesionalitas. Namun masih ditemukan keluhan terkait tindak lanjut administrasi atau tindak lanjut isu yang terkadang tidak selalu cepat.
Hal ini menunjukkan bahwa inkonsistensi budaya organisasi bisa menimbulkan sedikit disonansi dalam persepsi merek di mata siswa. Pada dimensi relationship, hubungan antara MS Education dan siswanya bersifat akrab dan intens, hampir seperti teman, kata beberapa dari mereka. Namun, masih ada beberapa miskomunikasi, misalnya terkait jadwal kelas, yang menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi internal agar hubungan dengan siswa tetap profesional dan efektif. Selanjutnya, pada dimensi reflection, siswa umumnya merasa bangga dan percaya diri menjadi bagian dari MSA. Mereka melihat MSA sebagai simbol kesiapan sekolah atau kerja ke Jerman. Atau bisa dibilang merek yang mewakili semangat dan peluang karir internasional. Kemudian pada self-image atau citra diri, banyak siswa merasa lebih optimis, siap, dan kompeten setelah bergabung dengan MSA. Dukungan yang diberikan melalui pelatihan bahasa Jerman membantu membentuk citra diri positif sebagai calon mahasiswa untuk berangkat ke Jerman. Dan terakhir, pada dimensi kepercayaan atau trust, kepercayaan siswa tumbuh melalui testimoni alumni yang sukses berangkat dan berkarir di Jerman, serta pendampingan aktif dari pihak konsultan. Kerjasama dengan mitra baru di Jerman juga memperkuat keyakinan siswa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa trust menjadi modal utama dalam membangun hubungan jangka panjang antara MSA dan para siswanya. Jika dikaitkan dengan teori brand identity dari Carl Ferrer, dapat disimpulkan bahwa MS Education berhasil membangun identitas merek pada sebagian besar dimensi, meskipun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama di aspek fisik, budaya, dan komunikasi. Secara ringkas, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi fisik, media dan fasilitas perlu diperkuat agar brand identity terlihat lebih profesional. Lalu, personality MSA sudah tergambar sebagai lembaga yang ramah, profesional, dan responsif. Dari sisi culture, nilai disiplin sudah menjadi dasar, tapi penerapannya belum selalu konsisten. Dalam relationship, hubungan antara MSA dan siswa terjalin akrab, namun masih ada miskomunikasi yang perlu dibenahi. Sementara itu, dari reflection, memperlihatkan rasa bangga siswa menjadi bagian dari MSA, dan self-image menggambarkan bahwa siswa merasa lebih optimis serta siap menghadapi tantangan di Jerman. Terakhir, untuk dimensi trust menjadi fondasi utama yang tumbuh dari testimoni, keberangkatan alumni, dan juga pendampingan yang intens. Terakhir, untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan, identitas merek MS Education terbentuk melalui 7 dimensi. Brand identity prism dari Coverer yaitu fisik, personality, culture, relationship, reflection, self-image, dan trust. Secara umum, MSA dipersepsikan sebagai lembaga yang ramah, profesional, responsif, dan disiplin. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, terutama pada fisik dan culture. Media sosial dan logo MSA masih kurang menarik. Fasilitas juga terbatas dan nilai profesionalisme belum selalu diterapkan secara konsisten. Di sisi lain, trust menjadi elemen kunci yang sangat kuat terbentuk dari testimoni alumni, pendampingan aktif, serta kerjasama pihak MSA dengan berbagai pihak di Jerman. Secara keseluruhan, citra MSA sudah positif, tetapi tetap diperlukan konsistensi antara identitas dan implementasi agar persepsi publik terutama benar-benar selaras dengan nilai yang ingin dibangun oleh MSA Education. Untuk rekomendasi, secara teoritis, penelitian ini menjadi acuan dalam studi brand identity untuk konsultan pendidikan internasional.
Penelitian selanjutnya bisa melibatkan lebih banyak informan dan membandingkan antara brand identity dan brand image. Secara praktis, MSA perlu memperkuat visual merek, meningkatkan fasilitas, menjaga komunikasi internal, menerapkan budaya profesionalisme secara konsisten, serta memperkuat trust melalui testimoni alumni. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai MS Education. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis bagi pengembangan strategi komunikasi lembaga pendidikan internasional. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen penguji, dan rekan-rekan semua. Saya akhiri dan selamat siang.